Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aura Jayambarani, biasa disapa Aura dari SMA Negeri 1 Tuban. Saya merupakan perwakilan dari finalis Duta Anti Narkoba tahun 2023. Oke, jadi siang ini kita akan bincang-bincang singkat nih bareng para duta yang ada di Kabupaten Tuban. Di sini ada Duta Lalu Lintas tahun 2022, lalu ada Duta Pelajar Anti Korupsi tahun 2022. Oke, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk kita kenalan dulu. Dimulai dari Duta Lalu Lintas dulu nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nur Faizin. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tuban dan saya duduk di kelas 11. Dan saya menjadi perwakilan Duta Lalu Lintas Polres Tuban yang kemarin sudah ikut kontes Duta Lantas Provinsi dan alhamdulillah mendapat juara 3 putra Duta Lantas Provinsi Polda Jatim. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maheswara Hatala Putra Saminata dari SMA Negeri 1 juga, dan sekarang sedang duduk di kelas 10. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2022, tepatnya di bulan November, saya dipilih untuk mewakili Kabupaten Tuban ikut pembekalan di Surabaya, yaitu pembekalan Duta Pelajar Anti Korupsi. Ya sudah itu aja. Oh iya, oke. Wow, keren-keren banget nih para duta dari Kabupaten Tuban. And fun fact-nya dari kita bertiga ini merupakan Paskibraka Kabupaten Tuban. Yang di pojok sana itu adalah Paskibraka Provinsi tahun 2022 yang merupakan menjadi pasukan 8 dan pembentang Paskibraka Provinsi tahun kemarin. Oke, yang di tengah ini adalah calon Paskibraka yang sudah terpilih menjadi Paskibraka Kabupaten Tuban tahun 2023. Kita doakan supaya tugasnya lancar dan juga pastinya berdoa semoga menjadi pasukan 8 juga. Dan saya sendiri merupakan Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yang merupakan menjadi pembawa bagi sore ataupun penurunan. Oke, selanjutnya kita langsung saja nih tanya, kan kita sebagai duta nih, duta Kabupaten Tuban kan banyak banget. Terus kita kan pastinya tahu dong tugasnya masing-masing. Tapi kalau saya sendiri kan nggak tahu tugasnya secara mendalam para duta ini gimana. Jadi kita tanya dulu dong dari duta mana dulu ya, Duta Pelajar Anti Korupsi dulu dong. Oke, yang deket dulu. Siapa kasih? Ya, izin menjawab ya. Pertama, seperti yang saya sudah katakan tadi kan, kita perwakilan dari Kabupaten Kota Jawa Timur mendapat pembekalan di Surabaya. Nah, di dalam pembekalan itu kita diberikan pendidikan mengenai 9 nilai integritas anti korupsi. Nah, setelah kita mempelajari hal tersebut, kita diberikan tugas untuk melakukan penyuluhan atau sekedar sharing-sharing ke teman-teman sekitar atau juga kalau bisa se-Kabupaten Tuban yang mana kita sudah mewakilkan itu. Nah, jadi tugas saya ya, yang pertama untuk diri saya sendiri yaitu ya menjadi pribadi yang lebih baik dengan menerapkan 9 nilai integritas. Kemudian untuk sekitar saya akan ya melakukan penyuluhan tadi itu, penyuluhan yang 9 nilai integritas. Siap, terima kasih. Selanjutnya Ya, terima kasih. Izin menjawab. Tugas dari seorang duta lantas itu kan sebenarnya kan sudah jelas di namanya ya, Mbak. Lantas, lalu lintas. Nah, kan kita sebagai duta, harusnya kita sebagai duta kan wajib untuk memberikan sedikit penyuluhan kepada orang-orang agar tertib dengan lalu lintas. Nah, yang pertama di lingkungan kecil dulu, yaitu kan keluarga. Mulai dari adik, kakak, bahkan orang tua. Kan biasanya kan di keluarga kita sendiri kan ada yang kurang taat dengan lalu lintas. Walaupun dekat, kadang memilih tidak pakai helm, ya kan? Kita kan tidak tahu kematian datangnya kapan saja, ya kan? siap, benar. Nah, kalau kita tidak pakai helm, kita juga tidak tahu juga. Itu kan kita bisa kecelakaan atau enggak itu kan tergantung dari takdir. Tapi kalau kita memakai helm, kita berusaha untuk mengantisipasi kalau adanya hal yang tidak diinginkan. Misalnya kecelakaan kan. Nah, kalau kecelakaan tempatnya jauh, terus tempatnya itu di batu-batuan gitu, Mbak.
Kalau Iya, misal kita pakai helm, bisa saja loh kita masih terkena luka, benar gak? Tapi kalau kita nggak pakai helm, otomatis kan dampaknya lebih banyak. Lebih parah pasti. Nah, lebih parah kan. Nah, dari itu kan kita bisa melihat sendiri kalau kita harus wajib menaati peraturan lalu lintas bukan cuma ke jalan raya, walaupun dekat, walaupun jauh, tetap sama saja. Karena itu kan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kalau misalnya kita kecelakaan di tengah, siapa tahu ada kendaraan yang dari belakang, dari samping terus copat jalannya dan tiba-tiba nggak sengaja. Itu kan marah. Nah, itu kan merinding kan. Masa Ngeri depan banget sih. kita masih generasi muda. Jadi ya itu tugasnya memberikan bimbingan kepada keluarga, SD, SMP, SMA dan lain sebagainya dan teman-teman dekat maupun jauh kita. Gitu, Mbak. Wow, keren-keren banget nih kita lihat dari para duta yang ada di sini. Oke, kan saya sebagai finalis Duta Anti Narkoba tahun 2023 nih, mau tanya, menurut kalian itu kan sekarang ya kita dengar-dengar aja dari banyak orang kan banyak anak-anak yang menggunakan narkoba padahal masih dini kan. Mereka belum punya uang sendiri, mereka masih ikut dengan orang tua. Meskipun mereka kalau punya uang sendiri tidak boleh ya menggunakan narkoba karena narkoba itu bisa merusak pikiran, otak dan juga keseharian kita, lalu juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, itu menurut kalian, kan kalian sebagai duta, itu dampaknya dan juga apa yang menyebabkan mereka itu menggunakan narkoba pada saat usia dini atau karena lingkungan masyarakat ataupun yang lainnya. Boleh dong minta pendapatnya dikit-dikit kan, kita juga mau tahu dari pendapat para duta yang ada di Kabupaten Tuban nih. Oke, dimulai dari Kiki dulu nih. Oke, kita jawab dong. Siap, Mbak Ura, terima kasih. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi saya melihat teman saya misal ada yang memakai narkoba. Wah, gimana ya? Narkoba itu menurut saya sendiri penghancur masa depan kita. Berkembang atau tidak negara kita di kemudian saat nanti itu tergantung pundak kita. Generasi Z, seperti yang sekarang lagi Gen Z itu kan. Nah, otomatis kan kalau kita memakai narkoba, otomatis kita kan memiliki kecanduan. Kalau sudah kecanduan itu wah parah itu. Bahaya banget kan? Kalau misal masih kecil, nggak punya uang, tapi minta uang ke orang tua, malah dibeliin obat-obat seperti itu. Itu bisa selain mengurangi ekonomi di rumah, tapi itu bisa menghancurkan masa depan. Nanti kalau punya uang, tapi kalau tidak punya uang, bisa saja orang yang sudah kecanduan itu, dia merelakan berbagai hal. Misalnya dia menjual sepeda motornya mungkin. Iya bisa juga ya kan? bisa. Bisa kan? Terus habis itu bisa saja mereka merampok. Wah, itu kejadian karena narkoba itu banyak sekali itu. Jadi menurut saya kalau misal ada teman saya yang memakai narkoba, wah itu saya langsung menasehatinya supaya tidak melakukannya lagi karena masa depan mereka masih panjang dan di belakang mereka masih ada orang tua mereka yang menunggu kesuksesan mereka. Pastinya. Ya kan? Masih banyak cita-citanya itu. Terus kalau misal menurut saya itu biasanya anak-anak muda zaman sekarang itu narkoba itu karena faktor lingkungan, ya kan? Biasanya kita kan tumbuh di daerah yang bisa dibilang parah-parahnya narkoba. Riskan banget. Nah, riskan banget kan. Itu lumayan miris itu. Jadi pertama kuatkan iman kita, kembali lagi pada yang Maha Kuasa karena kan kita kan harus menjadi orang yang punya prinsip teguh. Tidak ikut sini sana seperti air di atas daun talas, bener gak? Nah, seperti itu. Seperti itu kalau pendapat saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih yang duta pelajar anti korupsi. Jadi bingung ini mau bicara apa ini. Udah diambil semuanya poinnya. Ya ada intinya itu kan ya dampak dan penyebabnya kan sudah dijelaskan semua. Jadi saya lebih ke kesimpulan aja ya. Jadi intinya saya ingin bersama-sama dengan teman-teman seumuran saya, lebih kecil lebih besar juga nggak apa-apa. Ya marilah kita jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita, jaga pertemanan kita dari yang namanya tadi itu narkoba tadi itu karena memang yang sudah dijelaskan kan sangat berbahaya, bisa ke masa depan, bisa ke pendidikan kita nanti, ke sekitar kita, ya, sangat
berdampak negatif lah, nggak ada positifnya gitu loh. Kalau mau ya palingnya di medis dengan dosis-dosis tertentu kan gitu kan. Ya intinya itulah karena sudah diambil semuanya ya. Makasih. Iya. Oke, jadi jawabannya mereka sangat keren-keren banget nih sebagai duta dari Kabupaten Tuban. Lalu kita bisa ambil kesimpulan nih dari apa yang dibilangkan atau diucapkan oleh para duta di sini, kalau misalkan narkoba saat usia dini itu sangat berbahaya karena bisa menyangkut masa depan kita, lalu juga bisa mempengaruhi perekonomian pastinya. Kalau misalkan kita meminta uang pada orang tua, kan orang tua itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan misalkan kita mengecewakannya karena kasus-kasus narkoba kan sangat kasihan banget. Apalagi saat ini kan kita juga pastinya sangat masih dalam masa pertumbuhan yang dimana kita itu pastinya sangat mudah labil dan terpengaruh oleh hal-hal penasaran banget, apalagi kalau namanya hal-hal yang kejahatan seperti itu. Narkoba kan termasuk kejahatan karena kita dari narkoba itu sendiri bisa menimbulkan hal-hal yang banyak sekali hal-hal yang negatif. Contohnya seperti perampokan yang tadi dibilangkan oleh Kiki, lalu juga kegiatan-kegiatan yang biasanya membahayakan, contohnya juga seperti bisa juga terkena HIV. Contohnya kita saat minum ataupun menggunakan narkoba itu kita ngefly ataupun kita gak sadar, mendem lah istilahnya itu katanya orang Tuban atau orang Jawa itu mendem lah istilahnya, itu kan kita bisa melakukan misalkan seks bebas ataupun yang lainnya, dan itu sangat bahaya. Apalagi kita juga masih muda. Yang tua pun juga bahaya karena juga pastinya itu bisa merugikan masyarakat luar. Oke, jadi dari itu kita harus mengetahui bahwa narkoba itu sangat berbahaya, dan bukan bahaya masyarakat juga. Bisa saja kalian kalau menjadi pengedar itu bisa kesangsinya ke ranah hukum ya. Bukan lagi misalkan kita menggunakan karena diri kita sendiri ataupun yang lainnya, kan kita rehab dulu. Dan kalau kalian dan nyebarin narkoba itu pastinya kalian harus kena sanksi hukum, kalian harus terkena sanksi hukum yang lebih berat, biasanya membayar denda ataupun dipenjara juga bisa karena kalian mengedarkan. Karena itu juga ada di pasal, dan juga sangat berbahaya untuk mengedarkan itu karena kita kan nggak tahu kita mengedarkan ke siapa. Kita jadi bandar pun itu sangat berbahaya juga karena kan kita mengedarkan hal-hal yang negatif. Narkoba, pastinya kalian harus tahu dong, itu narkoba itu sangat berbahaya apalagi generasi muda ini. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya nih, kan kalian duta, apa sih pengaruh duta itu bagi remaja-remaja di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Tuban, karena duta-duta di Indonesia kan pastinya banyak, apalagi juga sekarang lingkupnya Kabupaten Tuban dulu nih. Pengaruhnya adanya duta-duta di Kabupaten Tuban itu apa sih? Mulai dari Mahes dulu dong, kan tadi udah Kiki. Siap. Ya, terima kasih izin menjawab. Untuk saya sendiri, saya berpendapat bahwa kita sebagai duta itu kan contoh ya, contoh untuk sekitar kita. Yang mana kita dipandang beda dengan teman-teman karena ada poin-poin tadi tertentu tadi itu. Jadi menurut saya sebagai duta, yang pertama akan saya lakukan adalah yaitu memperbaiki diri saya sendiri, karena saya akan jadikan contoh dari teman-teman saya. Ya, karena sudah dijadikan contoh itu, kemudian saya akan dapat memberikan ilmu atau berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan ketika menjadi duta tadi itu. Nah, kemudian ketika sudah berbagi dan saya menjalankan tugas dari pimpinan yang dari sana, yaitu melakukan penyuluhan tadi itu. Jadi untuk sekitar saya, duta ini bisa dibilang sebagai wadah kita untuk menyebarkan kebaikan, buat bermanfaat untuk sekitar. Betul sekali. Oke, selanjutnya jadi duta lalu lintas nih. Saya sudah dibilang sama Mahes semua tadi kan. Kita sama kan aja kayak yang duta tadi. Sebagai duta kan pasti kan kita dipandang lebih sama orang. Nah, kita kan harus menginspirasi orang banyak, yaitu mulai dari kerapian, terus penampilan. Terus kan biasanya kan kalau kita jadi duta, itu ada kan orang yang memandang beda kita. Yang pertama ada yang memandang kita kayak, alah duta biasa aja kok, ya kan? Kamu juga pernah merasakan kayak itu kan? Dianggap ya, ini apa sih anti korupsi, kayak kamu udah bener aja gitu kan. Nah gitu, kan kita kan sebagai duta kan kita
juga sama-sama belajar. Kita juga ada pembekalan itu agar kita mendapatkan wawasan yang lebih daripada teman-teman yang lain. Jadi tugas kita untuk memberikan sedikit pengalaman kita selama di pembekalan itu. Seperti Mas contohnya, sudah pembekalan berapa kali? Pembekalan ini sudah 2 kali. Yang pertama di November kemarin, yang kedua barusan kemarin tanggal 9-10 Juni. Oh, barusan kemarin berarti ya. Iya. Tapi kalau saya kan tahun 2022 itu pembekalan cuma 3 hari, itu sekalian kontes duta lantasnya itu, Mbak. Oh iya. Ya terus kan duta menginspirasi. Gimana ya? Anak muda, kita sebagai anak muda kan otomatis harus bisa menjadi generasi yang baik, yang bagus, agar menjadi percontohan generasi yang lain kan. Jadi ya kita sendiri memperbaiki diri, yang sama yang disampaikan Mas tadi kan benar. Kita harus memperbaiki dulu, baru melihat orang lain, melihat diri sendiri dulu, baru kita bisa memberikan pengalaman, wawasan kepada teman-teman yang lain. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, pendapatnya daripada Duta ini sangat kece ya pastinya, karena mereka juga pastinya sudah berpengalaman dari kontes-kontes sebelumnya, terus perjalanan mereka melalui tes-tes untuk menjadi duta yang sekarang hadir di dalam video ini itu pastinya sangat mereka menguras tenaga, bahkan pikiran juga dong pastinya. Dan dari cara mereka untuk memberikan pendapat mengenai duta-duta yang ada di Indonesia ataupun Kabupaten Tuban ini sangatlah banyak ya manfaatnya. Pastinya duta tuh memberikan inspirasi. Di sini kami juga sebagai finalis duta anti narkoba juga pastinya akan memberikan penyuluhan ataupun minimalnya itu memberikan peringatan bagi teman-teman kita yang pastinya contohnya dia menggunakan narkoba. Itu pastinya kan kita harus di sini harus menjadi itu contoh supaya teman kita yang melakukan itu tidak melakukannya lebih buruk lagi dan lagi. Kan namanya narkoba itu kan adiktif. Kita itu untuk rehabilitasi itu bukan menyembuhkan, namun hanya untuk menghentikan. Kan adiktif, berarti bisa saja suatu saat itu bisa timbul lagi. Ini kan lebih baik mengantisipasi daripada mengobati, ya kan? Iya, betul sekali. Jadi kita di sini sebagai duta itu pastinya ingin melakukan yang terbaik untuk generasi emas di Indonesia selanjutnya. Dan juga di Kabupaten Tuban pastinya, karena kita sendiri berasal dari Kabupaten Tuban, dan juga kita itu ingin memberikan yang terbaik untuk generasi Indonesia selanjutnya, dan juga banyak kegiatan yang bisa kita berikan untuk contoh-contoh bagi adik-adik kita ataupun bisa juga kakak-kakak kita untuk menjadi generasi Indonesia yang lebih baik dan menghindari hal-hal negatif yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Oke. Udah nih, kalau aku udah tanya nih pendapat kalian untuk duta itu gimana. Jadi selanjutnya ini narkoba kan. Nah, pendapat kalian mengenai narkoba sendiri itu dan juga kasus-kasus yang ada di Indonesia itu berapa persen riskannya gitu untuk contohnya narkoba kan banyak banget nih pejabat-pejabat itu kan juga melakukan narkoba kan, korupsi juga. Oh ya, korupsi, terus ada lalu lintas juga. Lalu lintas ini malah banyak lagi nih untuk pelanggaran lalu lintas itu pastinya. Nah, menurut kalian itu apakah kita kan jadi duta nih, pastinya kita juga mencontoh dong orang-orang yang lebih tua. Di TV kan banyak banget namanya kasus korupsi, kasus kecelakaan pejabat. Terus ataupun anak pejabat juga pernah kena dong. Terus narkoba. Lah, penyebabnya orang-orang itu menurut kalian tuh atau kebanyakan uang atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi kita tanya dong, menurut kalian itu penyebabnya itu apa sih? Orang-orang yang kayak pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang pangkatnya sudah tinggi lah melakukan itu tuh kenapa? Kita kan nggak bukan mencontohkan yang jelek kan. Kita itu tanya menurut pendapat kita itu gimana? Bukan hanya remaja-remaja aja loh sekarang itu yang melakukan narkoba. Pastinya narkoba itu kita pasti melihat dari orang yang lebih tua. Bukan kadang-kadang kita kayak respect sendiri tuh enggak. Kejahatan media sosial kan juga banyak. Tapi salah satunya kan kita lihat dari apalagi orang-orang yang sudah berpangkat tinggi ataupun yang lainnya itu pasti memberikan contoh yang terbaik lah. Nah, itu gimana sih menurut kalian? Kenapa kok melakukan itu?
satu aja pendapat kalian itu. Menurut kalian itu gimana? Oke, nice dulu. Ya, makasih. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya satu yang paling utama itu karena mungkin saya nggak tahu gimana kalau pejabat-pejabat yang lain kan saya nggak tahu. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai saya pelajar, mungkin karena memang kita lagi di usia segini-segini itu lagi mencoba mencari pengalaman, mengeksplor hal-hal baru, ya tentunya penasaran. Nah itu jadi kepo. Nah jadi ya menurut saya penyebab utama dari pelajar-pelajar yang menggunakan narkoba itu adalah ya penasaran tadi itu. Ya, jadi mereka penasaran, ini apa, barangnya gimana, emang kalau pakai itu gimana gitu kan. Rasanya itu gimana sih? Ya otomatis kayak nyoba, setelah dicoba kan memang ada zat yang buat aditif, yang buat mereka kecanduan. Jadi yang awalnya coba-coba jadinya kecanduan tadi itu. Tagihan dan nggak bisa berhenti lama-lama kalau nggak direhabilitasi. Oke, yang pojok itu mohon jawabannya dong yang singkat aja sih nggak masalah. Oke Mbak, tadi kan kalau Mahes kan penasaran. Itu kan kaum pelajar. Saya mungkin memberikan kalangan yang dewasa aja ya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya artis. Nah, sekarang kan banyak artis kan yang wah itu parah itu. Mungkin mereka itu mikirnya itu narkoba itu sebagai penenang. Oh iya, ya kan? Kan mereka juga stres mungkin karena pekerjaan ataupun yang lainnya. Menurut saya, penenang itu bukan narkoba bro. Penenang itu kita salat kepada Allah. Kita berdoa. Benar apa enggak? Betul. Kalau kita narkoba kan sudah ada undang-undangnya. Kalau kita narkoba, orang pemakai aja loh bisa masuk penjara, apalagi pengedar, kan? Nambah parah itu pasti ya. Pokoknya anti aja lah sama narkoba. Jangan penasaran, jangan coba-coba, cukup tahu saja. Kece banget nih. Oke, dari pendapat-pendapat yang ini pastinya sangat memberikan dampak dan fakta ya. Fakta banget, banjir fakta ini ceritanya di sini. Oke, untuk penutup nih dari sesi-sesi kita sebelumnya ya, pendapat-pendapat mereka. Berikan dong apa maksud ataupun arti narkoba bagi kalian tuh gimana, dan juga tolong berikan contoh dong bagi adik-adiknya itu untuk menghindari narkoba. Oke, saya dulu ya, gantian katanya Mas. Oke, war on drug, asik. Duta BNN pasti tahu war on drug kan? Situ ada Ricky itu, finalis juga itu ya. Ya kan saya, Mahes dan Aura ini kebetulan aktif di organisasi Pasgasus, pasukan petugas khusus SMA Negeri 1 Tuban. Nah, mulai mungkin Ricky, Aura, waktu kita latihan ekstra, bisa saja mereka itu memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, dampaknya narkoba, dan kebaikan narkoba. Dan mungkin tidak ada kebaikannya ya. Sama sekali. Kalau di luar negeri ada yang namanya ganja medis apalah itu. Menurut saya itu kalau masih ada medis yang lain, ngapain harus ganja? Bener gak? Ya menurut saya narkoba sendiri adalah musuh kita, musuh generasi muda. Bagaimana generasi muda kita mau bangkit kalau kita masih gampang terjangkit dengan narkoba ini ya. Dampaknya itu nggak ada dampak yang baik itu. Lebih baik kita jadi paskibraka lah. Lari-lari lah. Paling kan Enggak. Maksudnya memberikan motivasi agar kita dapat membanggakan orang tua kita. Jangan narkoba, cuy. Udah sih, gitu aja sih. Pokoknya narkoba no. War on drug. Ngerti itu, oke? Narkoba no, prestasi? Yes. Lanjut, Narkoba no, prestasi. Yes ya. Intinya gitu, kita alihkanlah rasa penasaran kita ke hal-hal yang positif, yang sudah jelas positifnya itu. Misalnya kayak paskibra, kita ikut organisasi, kita berolahraga, yang mana berolahraga juga kan ada berolahraga juga kan ada bisa mendapatkan efek-efek yang puas tersendiri. Jadi kita harus bagaimana cara kita mengalihkan rasa penasaran kita itu menjadi rasa penasaran yang ke hal-hal positif tadi itu. Juga untuk masa depan ya kalau betul. Bagus juga buat masa depan. Itunya kita lawan bersama-sama, kita
cetak prestasi dan menjadi yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Oke, dari sesi-sesi kita sebelumnya nih banyak sekali dong manfaat yang bisa kita ambil dari sesi bincang-bincang siang hari ini. Dan pastinya narkoba itu sangat berbahaya bagi kita dan kehidupan kita selanjutnya. Kita nggak tahu nih, kita misalkan menggunakan narkoba itu bakal ketangkep apa enggak. Meskipun kita nggak ketangkep, pastinya kita akan menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan kita. Kita nggak bisa fokus dong ceritanya. Dan juga pastinya akan membuat prestasi kita menurun. Nah, dari itu sebaiknya kita sebagai generasi muda patut tahu bahaya narkoba dan juga dari duta-duta di sini pastinya bisa menginspirasi. Siapa tahu ada yang mau jadi duta lalu lintas, duta belajar anti korupsi. Hubungi nomor di bawah ini ya, Japri. Oke, jadi kesimpulannya dari di sini kita pastinya generasi muda harus menjaga diri kita sendiri, semua diawali dari diri kita sendiri, dan juga sanksinya pasti kena diri kita sendiri. Jadi tetaplah pada jalan yang benar, mengikuti hal-hal positif, dan juga kita harus mengukir prestasi setinggi-tingginya untuk membanggakan kedua orang tua kita. Oke, sesi bincang siang-siang hari ini tuh kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on drugs.